डॉक्टर साहब इनको बचा लीजिए ये Hai sahabat Ayo TV, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu baik ya. Seneng deh bisa bawain cerita lagi tuh kalian semua. Nah, untuk film kali ini, Mbak Isya mau nge-review alur cerita film India yang berjudul Gabbar is Back, yakni sebuah film yang recommended banget buat kalian semua. Film ini mengangkat kisah Profesor Aditya Singh Rajpur yang dikenal juga dengan sebutan Gabbar, yang diperankan oleh aktor Akshay Kumar. Ia seorang pria yang berubah menjadi pembunuh berantai dan menjadi buronan polisi karena tersulut emosi untuk merenggut nyawa para pejabat ataupun atasan-atasan yang kerap kali korupsi. Nah, sebelum lanjut ke filmnya, jangan lupa ya untuk dukung channel Mbak ini yang dengan cara like, subscribe, share, dan komen ya. Yuk, jangan lama-lama, langsung aja ke filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah penculikan dan di sini ada 10 kolektor yang diculik seseorang di sebuah wilayah bernama Maharashtra. 10 orang yang diculik ini adalah pemimpin distrik wilayah itu. Dan ternyata 10 orang ini juga termasuk orang-orang yang korupsi terhadap negara. Berita penculikan tersebar ke masyarakat seluruh kota maupun di daerah. Keesokan harinya diberitakan bahwa 9 dari kolektor itu telah dikembalikan. Tapi ada satu kolektor yang ternyata digantung di tengah-tengah kota dengan berkas dan juga DVD. Polisi yang melihat itu kemudian menurunkan mayat kolektor itu dan membawanya ke kantor polisi. Kemudian, polisi membuka berkas yang tergantung pada mayat kolektor tersebut. Saat dibuka, ternyata isinya merupakan pernyataan bahwa Gabbar yang membunuhnya karena kolektor itu adalah seorang yang korup. Dan di situ juga disertakan bukti-bukti dari semua hasil korupsi yang dilakukan oleh kolektor tersebut. Polisi memerintahkan agar semua berkas itu tidak menyebar. Namun ternyata Gabbar sendiri yang menyebarkan disk tersebut atas bukti korupsinya ke seluruh kota, bahkan ke televisi. Nah, hal tersebut menjadi perbincangan yang sangat hangat di kota itu. Di sebuah kampus nasional, seorang dosen yang bernama Aditya sedang melakukan tugasnya, yaitu mengajar. Aditya adalah dosen fisika di kampus itu. Ia memiliki caranya sendiri untuk mengajar mahasiswanya. Di saat yang bersamaan, ada beberapa preman yang datang ke kampus itu. Preman tersebut ingin menutup kampus. Namun ketika mendatangi Aditya, justru Aditya mempraktikkan ilmu fisikanya kepada para preman tersebut. Alhasil preman itu babak belur dibuat Aditya. Preman-preman itu melarikan diri. Namun Aditya mengejar mereka hingga keluar gerbang kampus. Saat itu Aditya mengatakan bahwa mereka tidak bisa menutup kampus ini selama ia masih ada di sini. Malamnya saat Aditya baru pulang dari kampus, di perjalanan Aditya dicegat oleh seorang wanita yang bernama Surti, seperti meminta tolong untuk membawakan kakaknya yang sedang hamil ke rumah sakit karena mau melahirkan. Aditya pun menolongnya. Namun kakaknya Surti justru melahirkan di dalam mobil Aditya. Setelah melahirkan, akhirnya wanita dan bayinya itu dibawa ke rumah sakit. Saat Surti belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Aditya, Aditya malah sudah pergi duluan. Surti berpikir bahwa lelaki yang menolongnya malam itu adalah seperti malaikat. Di sisi lain, di kantor polisi mereka sedang berdiskusi terkait masalah Gabbar. Kepala polisi mengatakan siapa saja diperbolehkan untuk memberikan ide, namun mereka hanya diam. Di situ ada satu polisi yang hanya tugasnya sebagai sopir, mengangkat tangannya untuk memberikan idenya, tapi justru diabaikan. Polisi ini bernama Sadhu.
Shadow yang merasa diremehkan kemudian keluar dari rapat itu. Ia berpikir untuk melakukan cuti guna mencari informasi terkait dengan Gabbar. Di suatu pagi, Surti yang sedang mengendarai skuternya membuat sebuah mobil orang penyok. Namun Surti membuat seolah-olah supir mobilnya lah yang salah. Saat itu Aditya datang dan ia mengatakan bahwa Surtinya lah yang salah. Aditya menjelaskan kalau apa yang dilakukan Surti pada supir itu akan membuat supir itu kehilangan pekerjaannya. Surti yang mendengar itu kemudian sadar dan Surti mengundang Aditya ke acara syukuran anak yang lahir di mobil Aditya. Di sisi lain, Shadow sedang menyelidiki kasur Gabbar di kantornya. Gabbar mengirimkan sebuah CD ancaman bahwa Gabbar akan mengosongkan kursi kepala PWD alias Menteri Pekerjaan Umum untuk selamanya. Nama Gabbar semakin mencuat di mana-mana, namun tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Gabbar. Di ruang Menteri Pekerjaan Umum saat itu masuk seorang karyawan bawahannya yang mengatakan bahwa Gabbar telah menculik para kolektor dan apabila target selanjutnya adalah kantor kita, maka nama Anda adalah yang paling ditargetkannya. Kabar itu membuat kepala menteri takut bukan kepala. Di waktu yang bersamaan, seorang kepala proyek datang untuk menambah uang suap yang dia berikan kepada menteri. Namun menteri itu mengembalikan uang itu. Bahkan DP-nya yang sebanyak 15 crore, sang menteri akan menerimanya apabila semuanya dilakukan dengan benar. Serta menteri mengumumkan kepada semua karyawan bahwa ia akan mengembalikan semua uang yang ia korupsi secara cash dan mohon hal itu disampaikan kepada Gabbar. Polisi kemudian bertindak di mana polisi ini membuat sebuah pencarian di kantor Kementerian Pekerjaan Umum yang dikenal dengan Paling Kurov. Namun di sana semua orang justru malah mengakui semua korupsinya, bahkan membludak orang-orang yang mengakuinya. Namun saat itu juga kepala distrik kolektor justru yang diculik oleh Gabbar dan membuat para polisi kaget. Polisi pada sibuk di kantor pekerjaan umum, namun lain lagi yang diculik oleh Gabbar. Di sisi lain, Gabbar yang menangkap kepala distrik kolektor ini kemudian menanyakan apa kesalahan dari kepala distrik, bahwa dia telah menerima suap untuk pengalihan aliran air ke pabrik gula, yang mana aliran itu sebenarnya adalah untuk kepentingan pertanian masyarakat. Kepala distrik inilah yang membuat kekeringan air para petani di daerah tersebut. Kepala distrik ini pun digantung di tengah kota. Media pun sontak terkagetkan dengan masalah ini. Bahkan masalah ini benar-benar membuat sebuah keributan antara petugas pemerintahan, serta membuat takut para koruptor-koruptor kelas kakap. Aditya pun mengunjungi rumah Surti untuk melihat anak dari kakak Surti. Di sana Surti menggendong anak itu dan Aditya memberikan kalung sebagai tanda kecil untuk anak itu. Nampaknya Surti dan Aditya mulai tumbuh rasa cinta antara satu dengan yang lainnya. Sadu yang sedang menyelidiki kasus Gabbar mulai membuat pola dengan mengumpulkan nama-nama petugas pemerintahan yang jujur dan berpikir keras. Bagaimana mereka membuat tim yang tangguh untuk menangkap para koruptor. Aditya yang memulai dekat dengan Surti, kemudian mereka sering jalan-jalan bareng. Bahkan di hari ini mereka berjalan hingga Surti hendak menyeberang jalan. Sutri diserempet oleh sebuah bajai. Surti pun dibawa ke rumah sakit. Di sana Surti dan Aditya sedang berkonsultasi dengan dokter. Saat itu juga dokter menyarankan untuk melakukan tes yang sangat banyak, yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Aditya yang berada di tempat kejadian pun menyangkal bahwa dia melihat Sutri diserempet, namun dokter malah dengan angkuhnya mengatakan kalau kalian tidak apa-apa, kenapa harus datang ke sini? Saat Aditya ini keluar dari tempat dokter tadi, Aditya mendengar percakapan antara suster dan dokter.
kandungan di sana. Aditya mendengar bahwa ibu-ibu harus dioperasi sesar, walaupun bisa melahirkan normal, agar rumah sakit itu bisa mendapatkan uang yang banyak. Kalau tidak, bagaimana bisa rumah sakit itu menggaji suster? Dan itulah kata dokter. Aditya merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah sakit tersebut. Ketika berada di kasir, Aditya justru melihat adegan yang sangat menyedihkan, di mana ada seorang ayah dan anaknya yang kemudian membayar uang administrasi untuk operasi istrinya. Namun saat itu justru pihak administrasi memberikan surat kematian dari istri suaminya itu. Suami itu histeris mendengar istrinya meninggal. Kenapa tidak diberitahu dari semalam? Bahkan saat itu anaknya pun tak boleh melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Aditya yang menyaksikan hal itu geram, dan Aditya akhirnya pergi dari rumah sakit itu. Aditya alias Gabbar menyusun rencana untuk membuat rumah sakit itu mendapat pelajaran. Saat itu Aditya mendatangi sebuah keluarga yang telah didatangkan jasad suaminya yang bernama Bakram. Istri dan dua anak ini memberikan sebuah surat untuk klaim sertifikat kematian. Aditya membawa mayat Bakram ke rumah sakit itu. Saat sampai di rumah sakit itu, Bakram disambut oleh dokter dan masuklah ke ruangan di mana Bakram akan dirawat. Saat itu dokter mengecek bahwa Bakram sudah meninggal. Dokter itu memainkan sebuah sandiwaranya bahwa Bakram bisa diobati. Jadi Aditya diharuskan ke administrasi untuk membayar keuangan. Dan setelah itu Aditya diminta untuk membeli sebuah obat-obatan di apotik. Dan tidak berhenti di situ, Aditya serta keluarga Bakram dikabari bahwa Bakram harus dioperasi dan didatangkan dokter ahlinya dari luar agar bisa selamat. Namun Aditya harus membayar uang operasi yang sangat besar. Dokter ahli pun datang dan ketika menganalisa, dokter itu mengatakan bahwa mereka harus mengakhiri sandiwara itu karena mayat Bakram sudah mulai membusuk. Namun dokter di rumah sakit itu mengatakan, biarlah dulu selama mereka bisa membayarnya. Kenapa tidak diberas saja? Keluarga Bakram sudah mulai merasa lelah. Namun Aditya mengatakan bahwa hal ini akan segera berakhir. Benar saja, dokter keluar dari ruangan dan mengatakan bahwa Bakram tidak bisa diselamatkan. Saat itu Aditya mengatakan, bukankah rumah sakit ini dapat mengobati orang mati? Dokter di sana mengatakan, bagaimana bisa orang mati bisa diobati lagi? Saat itulah Aditya mengeluarkan sertifikat kematian tepat ketika sebelum mereka merawat Bakram. Saat itu juga dia meminta cek 500 juta rupiah untuk keluarga Bakram. Para dokter itu akhirnya memanggil bosnya untuk menemui Aditya. Saat menemui bos rumah sakit itu yang bernama Vikas, Aditya meminta cek sebesar 500 juta rupiah dan juga uang 445 juta rupiah cash. Namun Vikas malah memberikan kode untuk menghajar Aditya. Anak buah Vikas ini justru dibuat keok oleh Aditya. Aditya mengatakan bahwa pihak rumah sakit ingin membayar secara diam atau akan saya buat tempat ini disegel. Dan akhirnya mereka memberikan cek yang diminta dan uang cash. Dan cek itu diberikan kepada istri Bakram saat itu. Lalu setelah itu Aditya memberikan nasihat kepada para dokter untuk melakukan tugasnya seperti selayaknya seorang dokter. Keesokan harinya di rumah sakit itu terdapat massa yang telah dirugikan oleh rumah sakit itu. Saat itu Vikas datang dan merasa emosi keluar dari mobilnya. Massa mengeroyoknya dan akhirnya Vikas pun mati. Kabar Vikas mati saat itu membuat ayahnya yang bernama Vijay marah. Ia betul-betul murka karena anaknya mati dengan kondisi yang tidak terhormat. Di sana anak buah yang ada di rumah sakit mengatakan mengenai Aditya dengan melihat CCTV di rumah sakit. Di sisi lain, Sadu yang sedang bercukur berpikir apa yang membuat tim Gabbar ini bersatu. Saat itu Sadu mendengar orang yang di sampingnya mengatakan reuni kampus. Dengan sigap Sadu mengatakan bahwa mereka semua pasti berhubungan dengan sebuah kampus dan mereka adalah satu kampus. Saat itu Sadu mengetahui bahwa orang-orang Gabbar ini mereka dulunya pernah kuliah di satu kampus.
Sadu kembali lagi ke kantor polisi dan saat itu juga Sadu memberitahu atasannya. Namun sayangnya atasan ini kemudian benar-benar mengacuhkan penjelasan Sadu. Malah Sadu diperintahkan keluar dari ruangan itu dan disuruh membeli gorengan. Vijay yang kemudian tahu bahwa pria yang dia lihatnya adalah Aditya. Kemudian dia teringat masa lalunya di mana saat itu Vijay membuat sebuah proyek bangunan yang akan dibangun di sebuah sungai. Aditya adalah orang yang memprotes proyek tersebut karena sangat membahayakan. Aditya protes karena bangunan itu runtuh dan menewaskan 200 orang. Saat itu Aditya menelepon orang-orang dari petugas yang berwajib untuk mengurus itu semua. Namun saat ditelepon justru komisaris polisi menolak mereka semuanya. Aditya kemudian membuat dirinya menghajar mereka semua yang ada di ruangan itu. Saat itu Vijay sudah hampir dibunuh. Namun dia meminta maaf sehingga saat itu juga Aditya pergi. Namun saat itu Vijay memukul kepala Aditya dengan kampak. Aditya dinyatakan tewas waktu itu. Namun saat ini Vijay melihat dia langsung di sebuah CCTV. Lalu Vijay meminta anak buahnya untuk menemukan Aditya. Di sisi lain, Aditya dan timnya sedang membicarakan target selanjutnya. Saat itu temannya datang dan mengatakan bahwa polisi menunjuk CBI yang bernama Kuldeep untuk menangkap Gabbar. Dia adalah orang yang kuat dan juga orang yang hebat dalam memecahkan kasus. Kuldeep yang ada di kantor polisi sedang rapat bagaimana masalah tentang Gabbar ini. Dan saat itu kemudian Gabbar mengirim sebuah CD di mana Gabbar akan membunuh orang lagi di hari Jumat. Saat itu ributlah masyarakat membicarakan Gabbar, bahwa Gabbar akan melakukan aksinya lagi. Di sana Kuldeep bisa memahami bahwa Gabbar akan menangkap polisi yang paling korup. Saat itu mereka dipaksa untuk mengatakan itu. Dan saat itu juga polisi korup diberitahu bahwa dirinya akan terancam. Dan Gabbar berhasil menangkap polisi korup itu dengan memasukkannya ke dalam kotak mayat. Saat Aditya sedang menyiksa polisi korup itu, di sana ternyata Surti memergoki Aditya. Surti yang mengintip dan mengetahuinya diceritakan semuanya terkait tentang Gabbar. Saat itu ada satu orang yang datang bernama Gopin. Di sana Gopin menanyakan bahwa Gabbar telah berubah seperti pahlawan dan menjadi trending nomor 1. Namun mereka di sana tidak merespon karena mereka mengatakan bahwa ayah Gopin masuk dalam peringkat 1 sebagai orang yang korup. Gopin saat itu ditanya, bagaimana pendapatnya jika mengatakan bahwa setiap yang dibunuh, mereka semua punya keluarga, dan kita saat ini menjalankan misi, tidak memandang keluarganya, tapi memandang kejahatannya. Gabbar merasa bangga dan berhasil terkait misinya yang dilakukan oleh Gopin. Semua itu juga disaksikan oleh Surti. Di sisi lain, di kantor polisi saat mereka semua sedang rapat, Sadu menyela bahwa kalian tidak bisa mengalahkan Gabbar karena dia memiliki misinya sendiri. Kepala CBI ini kemudian mendengar itu dan dari situlah kemudian Sadu menjelaskan semua kasus tentang Gabbar. Sadu mendapatkan apresiasi dari kepala CBI dan dikatakan bahwa Sadu telah memecahkan kasus ini sebanyak 90%. Di kampus nasional, polisi CBI bersama Sadu kemudian mendatangi kampus itu. Namun saat itu mereka dicegat oleh mahasiswa dan dikatakan bahwa preman polisi tidak bisa memasuki kampus ini. Akhirnya mereka pergi. Namun saat itu mereka akan menangkap orang-orang Gabbar yang sudah dibuatnya daftarnya oleh Sadu. Di sisi lain, PJ menangkap para 10 orang jujur di sana. Kemudian PJ membuat pernyataan kepada mereka bahwa apakah mereka puas terhadap uang ataukah istri mereka tidak memberikan tuntutan terhadap mereka. Dan saat itu, salah satu di antara mereka ditendang dari lantai atas gedung hingga jatuh dan mati. Di kantor polisi, para pejabat jujur ditangkap dan disiksa oleh para polisi untuk mengetahui semua tentang Gabbar. Namun dengan siksaan itu, mereka tidak ada satupun yang mengakui terkait Gabbar, sehingga polisi di sana mulai kebingungan. Di saat itu juga Sadu diajak duduk bersama satu meja dengan mereka. Sadu menjelaskan bila menjadi Gabbar saat itu akan mengincar Vijay, karena Vijay telah membunuh satu orang pejabat jujur di kota itu. Pastinya Gabbar akan menghukum si Vijay ini. Di
Di sisi lain, benar saja, Gabbar dan teman-temannya memang merencanakan pembunuhan untuk Vijay. Di posisi itu, mereka semua akan mempersiapkan pembunuhan Vijay pada saat ulang tahunnya. Polisi yang memahami itu ternyata mereka juga mengawal Vijay. Pesta ulang tahunnya pun digelar. Ternyata saat itu mereka semua menggunakan topeng muka Vijay. Hingga saat itu terjadilah penculikan Vijay. Keesokan harinya di kantor polisi, pengacara menemui polisi untuk meminta izin bahwa ada keluarga yang ingin menemui para pejabat jujur yang ditangkap dan mereka menjenguk para pejabat itu. Saat itu ketika penjengukan keluarga, di sebuah ruangan anak komisaris polisi yang bernama Gopin bertemu ibunya. Kepala CBI meminta ibunya Gopin untuk meminta Gopin berbicara tentang di mana Gabbar berada. Saat itulah ibu Gopin mengatakan, apabila kau memberitahu semuanya, maka pertimbangkanlah kematian ibumu. Saat itu ruangan terdiam akan pernyataan itu. Kepala CBI mengatakan kenapa dan bagaimana seorang Gabbar ini bisa begitu kuat dan memiliki banyak dukungan. Saat itu Surti mengatakan bahwa Gabbar merupakan orang yang baik dan Gabbar tidak akan melakukan ini semua apabila hukum di negara ini tidak lemah. Saat itu mereka menjelaskan apa tujuan dari Gabbar, bahwa Gabbar melakukan untuk masyarakat kecil yang membutuhkan segalanya. Di sisi lain, Gabbar alias Aditya yang menangkap Vijay, dia meminta Vijay untuk menelpon 3 orang yang terpandang untuk membantunya. Kemudian Vijay menelponnya satu persatu. Namun, orang-orang yang ditelepon Vijay kemudian menolak semua teleponannya. Di situ Vijay marah dan memukul Gabbar. Namun dengan mudah Gabbar memukul balik Vijay. Saat itu juga Gabbar langsung membunuh Vijay. Keesokan harinya Aditya alias Gabbar menyerahkan diri kepada Kapolsek. Kemudian Gabbar divonis mendapat hukuman mati. Saat itu para mahasiswa dan masyarakat datang untuk menghadiri eksekusinya dan meminta agar Gabbar dibebaskan. Namun saat itu Gabbar alias Aditya keluar dari mobilnya dan menenangkan seluruh masyarakat. Di sana para mahasiswa yang mendominasi tempat itu dan para masyarakat serta mahasiswa menganggap bahwa Gabbar adalah pahlawan. Kemudian Gabbar mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan maaf pada orang yang bersalah dan dia juga tidak memberikan maaf kepada dirinya sendiri. Saat itu para mahasiswa ingin menunjukkan kekuatannya dan Gabbar mengatakan bahwa benar kekuatan mahasiswa dan dia bangga kepada kekuatan mahasiswa. Gabbar mengatakan, kalian tahu bahwa tidak semua mahasiswa jadi petugas pemerintah, tapi setiap petugas pemerintah adalah mahasiswa. Jangan coba-coba ingin mengetahui masa depan kalian, tapi mulai goyahkanlah orang-orang yang melakukan korupsi dan katakanlah cukup pada hal tersebut. Kalian harus memilih arah mana yang akan kalian ambil untuk negara kalian, karena kalian adalah masa depan India. Apakah kalian tahu siapa Gabbar? Gabbar adalah orang yang tidak menyerah pada ketidakadilan. Siapapun yang mengalahkan koruptor, maka disebut Gabbar. Siapapun yang menentang korupsi, itulah Gabbar sebenarnya. Kemudian film ini pun berakhir dengan memperlihatkan Gabbar yang akan menjalani hukuman gantung dan film pun selesai. Nah guys, itu tadi akhir dari film Gabbar is Back. Ya, walaupun tidak happy ending, namun aslinya bisa bikin kita merinding guys. Kira-kira apa nih pelajaran yang bisa diambil dari film ini? Kalian pasti udah tahu dong ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Dan jangan lupa untuk komen ya. Sampai ketemu di alur film berikutnya. Bye.